Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu sebab kenapa mantan belum juga kembali kepada kita. Kita sudah berusaha, ya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Tetapi kenapa mantan belum balik juga? Jawabannya sederhana, karena belum ada sesuatu pun dari diri kita yang membuat dia tertarik, yang membuat dia tergerak untuk kembali kepada kita. Ya, apa sih yang mantan inginkan dari kita? Tentu masing-masing kita lebih memahami apa yang dia inginkan. Ya, kan dia mantan. Ya, sehingga kita yang paling tahu tuh apa yang dia sukai, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi visi hidupnya, kita yang paling faham. Ketika ya kita bisa menjawab apa yang dia inginkan, nah maka bekerja keraslah untuk bisa memiliki apa yang dia maui tadi. Kalau itu sudah Anda miliki, maka secara alamiah dia minimal akan kepikiran dan melirik kita dulu. Ya, semakin hebat, semakin besar apa yang dia inginkan tadi itu berada di tangan kita, maka semakin besar juga ketertarikan yang bersangkutan kepada diri kita. Nah, sekarang coba dianalisa sejauh pengalaman Anda berinteraksi dengan mantan selama bertahun-tahun itu. Kan banyak hal yang dia sampaikan, utarakan, ucapkan. Tetapi yang menjadi cita-cita hidupnya adalah sesuatu yang paling sering dia ulang-ulang. Ya, jadi orang tuh ya, kalau yang bersangkutan ini misal ya, dia punya jiwa dermawan yang sangat besar. Hobinya suka membantu orang. Ya, ketika itu menjadi visi hidupnya, maka hal itu yang akan terus dia ulang-ulang. Ya, semangat untuk berbagi, bahwa rezeki yang dimiliki itu ada hak orang lain, ya, kepuasan batin ketika bisa membantu orang lain. Nah, itu kalau orang punya kebaikan hati yang besar, sesuatu yang akan dia ulang-ulang. Begitu juga misal kalau orang itu matre, maka apa yang paling sering dia ulang-ulang? Ya, duit, butuh duit, ya, makan di mall, nonton di bioskop, jalan-jalan ke Eropa, rumah bagus, rumah lantai 5, ada liftnya. Wah, itu ya. Jadi Anda ingat-ingat sekarang, apa hal yang paling sering dia ulang-ulang katakan? Maka itulah dia. Kalau Anda punya apa yang selalu dia ulang-ulang tadi, dia akan melirik. Dan semakin hebat yang Anda miliki itu, maka semakin cepat pula dia kembali kepada Anda. Cuman satu hal yang harus saya garis bawahi. Hari ini mantan mengkhianati Anda karena Anda tidak punya apa-apa, misal begitu kan? Kita tidak punya apa-apa, dia berkhianat pergi dengan orang ketiga yang lebih kaya. Ketika kita sudah punya apa-apa, dia minta kembali. Satu hal, orang yang pernah berkhianat, sangat mungkin suatu saat nanti dia akan mengulangi hal yang sama. Ya, kenapa? Karena dia sudah pernah melakukan. Dan biasanya orang yang pernah melakukan pengkhianatan, perselingkuhan, ya, itu suatu saat nanti akan pengen lagi melakukan. Hari ini mungkin bisa
sadar, bisa tobat, bisa setia. Tapi mungkin jalan 2, 3, atau 4 bulan kemudian merasa ketika bersama dengan kita jenuh, ya, seperti jalan di tempat, tidak mendapatkan sensasi-sensasi seperti ketika dia bersama-sama dengan orang ketiga. Nah, hobi berkhianatnya, hobi berselingkuhnya bisa muncul kembali di situ, ya. Jadi ini yang harus kita persiapkan, ya. Misal ya, kan banyak relasi itu, contoh nih laki-laki ya, dia cinta betul, tapi usianya mungkin jauh lebih tua. Marginnya mungkin 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya. Ini yang muda nih, ya. Dia pernah berkhianat kan? Suatu saat saya bilang sangat mungkin dia berkhianat. Maka ketika yang bersangkutan melakukan pengkhianatan kembali, persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk kedepannya? Karena banyak sekali terjadi begitu, ya. Jadi setelah tidak punya apa-apa, sudah habis semua, kemudian sudah tidak kuat lagi bekerja, tabungan juga sudah tidak ada, orang yang katanya mencintai itu kemudian pergi, ya. Akhirnya kebingungan, hari tuanya menjadi susah. Kita itu kan lahir dalam keadaan yang lemah, kemudian tumbuh dewasa dan kuat. Nah, sekarang ini fase di mana kita sedang baik-baiknya dan kuat-kuatnya untuk bisa mencari nafkah. Nanti ketika kita semakin tua, masuk usia kepala 6 lah ya. Kalau kepala 5 itu masih banyak yang cukup bugar, tapi kepala 6 biasanya mulai mengalami penurunan kemampuan fisiknya. Maka biasanya orang memasuki usia pensiun di usia itu. Ya. Apakah ketika kita sudah lemah, rambut kita sudah putih semua, ya, rematik kita sudah kambuh, bergerak sedikit encok, sakit pinggang, asam urat, dan seterusnya, apakah pasangan yang lebih muda ini masih mau mencintai kita? Ya, nah, itu adalah kodrat yang tidak bisa kita hindari. Muda, kemudian dewasa, menguat, dan kembali melemah sebagai orang tua. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin, summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa saybah, yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubat. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ya, nah, jadi kodrat kita begitu. Maka kalau punya pasangan dengan kualitas yang seperti ini, apa yang sudah kita persiapkan ke depannya nanti? Ya, kita akan bertanya-tanya tuh, ketika fisik kita sudah lemah, sakit-sakitan, apakah yang bersangkutan masih mau mencintai kita? Jawabannya mau. Sejauh, ya, tabungan kita masih banyak, properti kita masih banyak, yang kita akan wariskan itu banyak, dia akan bertahan. Ya, tetapi ketika kita menua beruban,
dan tidak punya apa-apa lagi, jangankan dia, mungkin keluarga kita pun sudah tidak peduli lagi dengan kita. Ya, kita punya saudara, punya sepupu, punya macam-macam lah. Paling yang akan ingat dan terus setia mendampingi kita siapa? Ya paling anak-anak kita, mantu, cucu, kan begitu. Tapi keluarga-keluarga yang jauh, ya kalau kita masih punya sesuatu masih mendekat lah. Tetapi ketika kita sudah tidak pegang apa-apa, apa mereka masih peduli dengan kita? Karena itu, persiapkan masa depan, ya, dan pahami betul ya, selama kita masih memiliki sesuatu, maka disitulah orang masih akan terus mendekati kita dan merasa berteman dengan kita, merasa bersaudara dengan kita, merasa mencintai kita. Coba tuh ya, kalau ada orang yang lagi tenar-tenarnya, yang duitnya lagi banyak-banyaknya, wah semua orang ngaku sebagai teman. Semua orang jatuh cinta kepada dia. Begitulah dunia. Ya, karena itu ketika Anda punya sesuatu pun di manajemen dengan baik. Ya, jangan Anda kasih semua. Di hari depan Anda tidak pegang apa-apa lagi. Di manajemen dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bahwa ketika usia bertambah, semakin lemah kita, ya, dan kodrat kita kan, bahwa masa-masa produktif kita untuk bekerja mencari nafkah itu pasti ada batasnya. Kalau kita tidak punya tabungan ke depan, kan repot. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.